Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng saya Rizky Fauzi di Ngopi Bareng Alumni. Acara ini dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Stikom Interstudi. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, namanya adalah Florencia Prihandini, Public Relation 2016. Halo, Flo, apa kabar? Halo Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih hari ini Flo sudah hadir di yang namanya Ngopi Bareng Alumni. Sama-sama Pak. Seneng banget sih akhirnya bisa pulang lagi. Setelah sekian lama ya, akhirnya bisa balik ke rumah kedua saya. Waduh, Flo, luar biasa. Kita terakhir ketemu itu 2019. Iya. Ya, sebelum pandemi. Nah, udah lumayan hampir 3 tahun nggak ketemu ya. Dan hari ini kita ketemu di acara yang luar biasa nih, Ngopi Bareng Alumni gitu ya. Nah, Flo, pertama saya ingin tanya-tanya dulu nih ya. Iya. Nah, kira-kira tuh Flo kenapa sih memilih kuliah di Stikom Interstudi waktu itu? Karena lokasinya dekat banget dari rumah. Apalagi kan saya memulai kuliah ketika saya sudah bekerja gitu. Jadi harus perkiraan juga nih, estimasi waktunya, jaraknya, jadi supaya nggak habis waktu, effort segala macam kan. Jadi saya carilah kampus yang lokasinya itu harus strategis nih, nomor satu, strategis. Terus juga kalau bisa dekat dari rumah, jadi nggak terlalu capek. Dan setelah saya cari nih di internet, ketemulah Stikom Interstudi. Ternyata jaraknya cuma selangkah Pak dari rumah. Rumah saya di Petogogan. Situ. Kuliah di Wijaya? Iya, kuliah di Wijaya. Jadi sebentar banget kan jalannya. Oke. Berarti di internet nemunya Stikom Interstudi, terus karena jarak juga gitu ya? Iya. Nah, bicara mengenai Stikom Interstudi kan ada jurusannya banyak tuh. Public Relation, Broadcasting, Advertising, Komunikasi Bisnis. Kenapa memilih Public Relation? Karena saya suka komunikasi, pertama. Terus juga pekerjaan saya itu terkait dengan orang banyak. Jadi saya itu bekerja sebagai marketing dan juga harus berhubungan dengan beberapa pihak eksternal, internal. Nah, dari situ saya ingin menggali lagi kira-kira gimana sih, apa aja yang harus saya pelajari supaya nantinya ini bisa bermanfaat banget untuk pekerjaan yang sekarang saya lakukan. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa saya pilih kuliah di Interstudi, ambil jurusannya Public Relations. Mantul ya, sesuai sama pekerjaannya gitu ya. Jadi dari Public Relation yang sudah Flo ambil, terus sekarang tetap melanjutkan pekerjaannya, kira-kira ada nggak sih korelasi atau materi pembelajaran atau materi kuliah yang Flo dapatkan, terus sekarang luar biasa bermanfaat bagi pekerjaannya Flo? Oh, banyak. Contohnya ada nggak? Contohnya mulai dari materi dasar, waktu itu kan kita belajar komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, yang semacam itu, yang dari dasar-dasarnya aja udah otomatis kan pasti banyak banget kepake kan. Terus belum lagi yang sudah mendekati akhir itu kan kita dapat yang materi bener-bener mendalami gitu Pak ya, bukan yang umum komunikasinya aja. Contohnya ada lobby negosiasi. Nah itu kepake banget sih buat saya mau nego-nego ke partner, ke partner. Jadi untuk partnership juga. Terus ada lagi yang terkait MPR. Nah, untuk MPR itu kan gimana kita buat program, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, itu betul-betul kepake. Sampai deskripsi saya pun saya meneliti kegiatan yang saya bikin di kantor gitu. Sudah bagus atau belum, responnya kayak gimana, dan ternyata hasilnya itu memang nggak sebagus yang saya harapkan. Jadi dari situlah saya tahu apa sih yang harus dievaluasi dari program yang saya buat. Gitu. Jadi betul-betul saya nggak cuma belajar hitam di atas putih, dihafal terus selesai, tapi itu semua bisa kepake di dunia pekerjaan saya. Gitu. Luar biasa. Terus Flo tadi sudah sebutkan marketing, public relation, lobby, and negosiasi gitu. Nah, kira-kira materi kuliah yang paling Flo ingat dan paling Flo suka pada saat berkuliah di Stikom Interstudi apa? Banyak ya, tapi kalau dibilang paling ya MPR sih. Marketing, public relation. Sebetulnya kan ada beberapa mata kuliah nih ya, teman-teman mungkin juga pasti ngerasain. Ada beberapa yang
mirip-mirip gitulah irisan-irisannya kayak MPR. Terus ada lagi waktu itu saya lupa nama mata kuliahnya apa, tapi memang itu juga ngajarin kita untuk buat program gitu, merencanakan betul-betul detail, kira-kira perlu budgeting berapa, terus apa aja yang perlu disiapkan, rundown-nya sampai betul-betul kita bikin brosur, bikin flyer gitu Pak. Ya kan, bayangin nih anak PR yang nggak ngerti desain terus harus disuruh bikin flyer, gimana caranya kan? Ya itulah, kita memanfaatkan relasi segala macam, memberdayakan semua sumber yang ada untuk bisa program kita itu jalan dengan baik gitu. Intinya yang lebih mengarah ke praktek sih Pak. Praktek ya? Praktek bikin program gimana supaya sukses, itu yang saya suka. Oh, mantap. Nah, terus bicara mengenai kuliah, otomatis kan pasti ada dosen yang ngajar dong di perkuliahan tersebut. Nah, bisa sebutkan nggak kira-kira dosen favoritnya Flo nih siapa sih waktu kuliah? Mungkin boleh sebut nama, terus kira-kira momen apa yang paling diingat sehingga itu jadi momennya Flo untuk wah ini keren nih dosen gitu loh. Jadi ada beberapa sih Pak, nanti kalau saya sebut satu yang lain iri enggak ya? Apa? Kan namanya juga kan kita lagi diskusi kira-kira zaman dulu itu memorinya tuh dari sisi dosen tuh siapa sih yang kira-kira paling berkesan gitu loh, favorit? Paling berkesan buat saya salah satunya Pak Rizky juga ya. Nah tapi kalau dibilang paling sih Pak Sigit. Pak Sigit. Karena sama Pak Sigit, jadi saya tuh sorry ya bukan mau pamer apa gimana, tapi alhamdulillah untuk di kuliah ini saya nilainya lancar-lancar jaya gitulah, semuanya bisa dibilang hampir dapat A terus gitu. Tapi ada 2 dosen aja nih yang nggak kasih saya A. Nah itu saya inget selalu. Salah satunya Pak Sigit, saya juga nggak ngerti kenapa. Dan Bu Popi. Bu Popi, Pak Sigit. Ingat Flo ya berarti. Saya inget gitu. Perasaan saya udah mengerjakan semuanya. Udah maksimal. Cuma kenapa gitu. Nah, terus amazingnya lagi ternyata rezekinya saya dapat dosen pembimbing untuk skripsi Pak Sigit. Dari situ saya, aduh Pak Sigit ya gitu, ya ampun gimana nih. Kebayang kemarin-kemarin aja pas lagi kuliah nilainya mentok di B gitu. Terus udah gitu Pak Sigit waktu itu kan kadang ada kalanya nggak masuk dan dihubungi juga agak susah waktu itu kan. Jadi saya sempat overthinking ini gimana skripsinya bisa cepet selesai atau enggak. Iya gitu. Gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah sama beliau betul-betul detail orangnya. Jadi yang tadinya saya ngerjain cuma segini aja, tapi oh ada ya yang ternyata tuh belum saya gali gitu loh. Jadi beliau tuh betul-betul pingin supaya mahasiswanya itu bisa menelisik sampai ke dalam tentang sesuatu hal, terus juga nggak mau kita kasih beliau tuh nggak mau kita dapat umpannya aja, tapi pinginnya gitu ya. Iya, cari dulu gimana, terus kita bernalar seperti itu. Wah, luar biasa ya. Nah, terus tadi udah bahas mengenai mata kuliah, terus dosen juga yang paling berkesan tadi, juga momen-momennya juga tadi diceritain. Terus kira-kira ada nggak sih tempat nongkrong atau tempat favoritnya Flo bareng teman-teman nih ya selama berkuliah di Interstudi nih? Ada nggak sih Flo? Kebetulan karena saya mahasiswa eksekutif ya Pak ya, jadi pulang kerja otaknya udah ngebul, terus masuk lagi kuliah malam, selesai jam 9, bisa dibilang nggak terlalu sering nongkrong gitu, kecuali memang kalau lagi kepingin ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman, kepingin random gitu, paling itu cuma di plaza ya. Plaza sini. Tapi tertolong banget sih karena waktu itu akhirnya di tahun-tahun menjelang saya lulus itu kan ada ini ya, kopi masa depan. Nah, baru tuh plazanya jadi lebih hidup, terus kita nongkrong juga lebih seru gitu. Berarti nongkrong itu ya kebanyakan di plaza karena kan Flo ini mahasiswa eksekutif dan itu mulai kuliahnya udah setelah maghrib ya. Betul. Manfaatkan tenaga-tenaga sisa. Gitu. Bener. Nah Flo untuk bertahan. Untuk bertahan. Nah Flo bicara mengenai kuliah pasti punya teman dong. Meskipun eksekutif ya. Nah teman itu kan mempengaruhi Flo untuk lulus cepat, untuk fokus belajar di kampus dan lain-lain. Nah kira-kira teman-teman Flo nih ya yang paling Flo inget, yang benar-benar tuh satu circle-nya Flo atau ini tuh memang benar-benar sama-sama punya goals yang sama nih, sehingga Flo jadikan dia sebagai salah satu teman yang paling ya diinget lah, atau jadi bestie lah kalau kata anak sekarang. Siapa di kampus Interstudi? Ada nggak yang masih diingat? Banyak dong, pasti ya satu circle.
apalagi di angkatan saya ya Juni sama 2016. September kan Yap, gitu ya. benar. Juni 2016 itu nggak banyak sih Pak. Bisa dibilang di akhir-akhir itu malah kurang dari 10 orang waktu itu satu angkatan. Tapi yang memang sering komunikasi, sering belajar kelompok bareng, tugas bareng itu dari Kelly itu. Hai Kelly. Frida gitu. Frida luar biasa sih. Betul-betul kalau kita udah pada mulai down ngerjain tugas itu dia kompornya. Oh, kasih semangat. Iya, dia kompornya. Jadi support Support system. Apa? Non materi lah istilahnya ya. Jadi dari dia caranya nyemangatin kita, ayo dong. Padahal waktu itu juga badan juga udah nggak fit banget, terus kepikiran kerjaan yang juga banyak, tapi dia bisa kasih mood booster ya? Iya, kasih mood booster. Terus juga sering kali untuk hal-hal yang agak sulit dia pun bisa bantu gitu loh. Jadi banyak kasih solusi buat teman-teman. Iya, banyak kasih solusi juga. Frida, Kelly, Dian Multi, Weni. Oh, Dian ya. Gila, jadi saya nostalgia lagi nih di kelas-kelas saya dulu ya. Nah itu teman-teman yang kira-kira ngebantu Flo sampai biar bisa semangat, jadinya bisa kuliahnya bisa semangat gitu loh sama teman-teman ya. Nah Flo, tadi teman-teman. Terus juga Flo ini wisuda tahun berapa ya kalau boleh tahu? 2021. Berarti wisudanya waktu saat kita drive thru ya? Iya. Oh, gimana tuh Flo wisuda biasanya langsung gitu ya, harus drive thru waktu saat COVID masih tinggi-tingginya waktu itu. Gimana perasaannya waktu saat wisuda drive thru? Sempat kecewa juga sih sebetulnya waktu itu ya, karena kan bayangannya kepingin langsung pada gitu ya? Umumnya gitu kan, Yep. bisa ngerasain gimana sih vibes-nya itu satu ruangan yang betul-betul syahdu terus maju ke depan gitu Pak, maju ke altarnya. Ya normalnya wisuda. Nah, gitu iya ya. kayak gitu. Tapi ya gimana kan, karena faktor keadaan juga gitu, daripada wisuda online itu Yep. lebih absurd lagi sih menurut saya. Mendingan drive itu daripada online waktu Yep, itu. yep. Jadi meskipun setengah-setengah nih, nggak yang total banget di dalam satu ruangan, tapi kita masih bisa ngerasain pakai toga, terus masih bisa ngerasain foto-foto juga meskipun harus jaga jarak, terbatas gitu. Nah Flo, sekarang kita tadi udah banyak ngomongin mengenai kampus nih ya, mengenai tempat favorit, teman, terus pelajaran mata kuliah favorit, dosen gitu. Nah sekarang Flo tuh lagi sibuk kerjanya apa sih gitu loh? Sharing dong ke teman-teman nih, apa sekarang lagi dikerjain nih? Masih kerja di tempat yang lama. Ketika saya mulai kuliah di sini, saya kerja di Titan Baking namanya. Mungkin teman-teman juga tahu nih, kalau yang sering bikin kue, terus belanja-belanja bahan sama peralatan untuk bikin kue, itu ke toko bahan kue Titan Baking. Nah jadi di Titan Baking itu nggak cuma ada tokonya aja untuk belanja, tapi juga ada baking school-nya nih teman-teman yang mungkin nanti mau belajar bisa. Di daerah mana itu? Ya? Di daerah mana? Di Fatmawati, Kelapa Gading, sama di Jati Asih Bekasi. Oh, nah kalau dulu pas kuliah Flo sebagai apa, terus sekarang sebagai apa? Apa sama posisinya sekarang? Sama yang pas Beda kuliah? ya Pak. Dulu waktu masih kuliah itu saya sudah di tim marketing, tapi pegangnya lebih ke content writer. Jadi khusus untuk penulisannya, nulis materi promosi untuk below the line, terus untuk yang media sosial gitu. Nah sekarang setelah lulus, ya mungkin karena ini ya jenjang karir juga kan sudah punya gelar ijazah, itu alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk mensupervisi. Jadi saya supervisornya sekarang di divisi marketing. Lebih banyak menanganin ini sih setelah lulus kuliah gitu ya. Naik ya berarti karirnya sekarang ya di Titan Baking jadi supervisor marketing juga. Marketing. Oh luar biasa. Nah Flo, mungkin ya gini ya, kita pengen tahu sedikit dari alumni. Kira-kira Flo itu tadi kan sudah bekerja pada saat sebelum masuk industri sudah bekerja, setelah lulus malah makin bagus karirnya alhamdulillah, terus juga semua berjalan lancar. Nah dari Flo sendiri tuh punya harapan apa nih buat kampus kita tercinta nih Stikom Understudi ke depannya gitu loh?
Harapannya semoga administrasinya bisa dirapikan lagi. Oke. Iya, masukan juga ya Pak Rizky, Iya, nggak apa-apa ya. Kita perlu kasih masukan yang positif kan gitu. Iya, betul. Jadi administrasinya lebih teratur lagi Yap. dibandingkan dulu ketika saya masih kuliah di sini. Terus sama boleh nggak sih dibuat program buat S2? Nah, mau lanjut nih ya kan S2 gitu ya. Program S2 yang ini dong Pak, scholarship-nya gimana nih caranya? Ya, Aku mau daftar dong. mudah-mudahan ini setelah ada acara ini tuh keluar langsung ya biar Flo Iya, lanjut kuliah lagi iya, S2 nih. betul. Biar karirnya makin oke lagi. Gitu. Harapannya tadi buat tadi ya. Iya, betul. Oke. Nah, Flo, bicara mengenai pekerjaan udah, mengenai kampus, kegiatan dan lain-lain udah. Nah, kira-kira Flo ini punya moto hidup apa sih sebenarnya? Ada nggak sih moto hidup atau kira-kira quote yang selalu Flo pegang dalam hidup nih? Untuk nyemangatin Flo bekerja, ngurus anak, dan mungkin ngurus kegiatan-kegiatan yang lainnya biar lebih semangat gitu loh. Ada nggak sih moto hidupnya Flo itu apa? Boleh share ke teman-teman. Ini mirip ini ya, mirip moto hidupnya. Mungkin kalau yang suka nonton film ingat My Stupid Boss. Oke, saya nonton. Ya, ingat ya. Iya. Si Pak Bosnya itu kan suka bilang impossible we do, miracle we try. Oke. Nah, itu salah satunya sih. Motonya juga sama. Iya. Jadi oke. gimana cara kita melampaui apa yang sekarang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu nih, bisa nggak ya aku kuliah padahal anak singkong, bukan terlahir dari keluarga sultan gitu. Tapi kenapa nggak coba mindsetnya itu diganti, aku pasti bisa kuliah entah bagaimanapun caranya. Karena kalau kita udah punya pola pikir yang seperti itu, impossible we do, miracle we try, nanti akan terbuka sendiri jalannya. Dan jangan lupa berdoa. Oke, luar biasa ya. Jadi harus berani melampaui pikiran kita sendiri. Iya. Karena memang ada juga pepatah bilang bahwa memang apa yang kita pikirkan itu yang kira-kira nanti akan terjadi gitu loh. Jadi selalu berpikir positif dan pasti lakukan hal yang kita yakini tadi gitu ya. Nah, itu luar biasa tuh moto atau quote-nya Flo pada hari ini. Nah, dan nggak kerasa nih Flo ya. Oke. Bincang-bincang kita di ngopi bareng alumni kali ini tuh udah lumayan berisi daging semua yang kita bicarakan, baik dari dari alasannya tadi Flo kuliah sampai tadi pekerjaan dan juga kira-kira moto hidup tadi yang Flo sampaikan. Nah, alhamdulillah kita bisa sharing di sini bareng Flo, alumni dari Stikom Intersudi di ngopi bareng alumni. Mudah-mudahan kita doakan Flo semakin sehat, Amin, ya, baik amin. itu karirnya juga makin cemerlang. Tadi mau kuliah lagi kata S2, mudah-mudahan Intersudi ada programnya ya untuk S2 yang lebih memudahkan teman-teman alumni untuk lanjut lagi gitu ya. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi, saya senang sekali alumni bisa mampir nih ke sini, ke ngopi bareng alumni. Nah, kebetulan kita acaranya di Kopi Masa Depan. Wow. Luar biasa ya. Ini pengembangan dari Kopi Masa Depan yang sudah kita buat di bawah. Iya. Dan ini namanya Training Kopi Masa Depan. Nah, luar biasa kita disupport sama kampus di sini. Terus juga teman-teman alumni saya ajak untuk bisa ikut juga nih ngopi-ngopi bareng alumni. Sekali lagi terima kasih untuk Flo. Pak Salam Rizky. sehat, sukses selalu, dan pastinya tadi kata Flo, lampauilah pikiran kita. Kalau mau sukses, hal yang nggak mungkin jadi mungkin kalau kita berani bermimpi. Iya. Yap, oke, terima kasih. Saya Rizky Fauzi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind closed doors, I'm a fool for your love.